dan performing rights itu seperti apa, dan mungkin ada pasal-pasal yang diketahui oleh dari LMKN sendiri gitu, biar orang-orang juga mengetahui gitu, tidak simpang siur di permasalahan ini. Ya, jadi kalau menyangkut pasal-pasal, pasal 9 itu kan jelas ya, menyatakan adanya hak-hak dari pencipta. Ya, nanti bisa dilihat di pasal 9 itu hak-hak pencipta itu. Nah, itu harus dihargai. Jadi di pasal 9 itu ada perlindungan buat pencipta. Nah, dari sekian banyak hak-hak pencipta itu, ada yang secara logika dan secara praktek itu sulit untuk dikumpulkan royaltinya. Ya. Misalnya kalau hak untuk lagunya mau diperbanyak misalnya, ya, mau didaur ulang dinyanyikan oleh penyanyi lain, itu kan tinggal bertemu dengan penciptanya, negosiasi berapa, deal, maka bisnisnya jalan, ya, dinyanyikan lagi oleh penyanyi. Itu mudah, hubungi penciptanya atau publishernya. Jadi perizinannya bisa langsung diberikan. Tetapi kalau misalnya pertunjukan, ya, pertunjukan itu mau minta izin dulu, lagunya mau dibawakan, ya, minta izin dulu penciptanya, bagaimana itu? Bisa kan dibayangkan? Ya, suatu band mau menyanyikan minta izin dulu, udah sulit itu. Di mall misalnya, lagu mau diputar di mall, minta izin dulu, apa bisa? Nggak bisa kan? Kemudian misalnya di radio mau diperdengarkan, minta izin dulu, nggak bisa kan? Oleh karena itu dari sekian banyak hak di 9 itu, di pasal 9 itu ada 3 yang diserahkan kepada LMK. LMK, kamu yang tolong menagihkan. Begitu ya, di seluruh dunia seperti itu, di dunia itu disebut CMO, ya, Collective Management Organization. Nah, kita terjemahkan saja langsung LMK. Nah, CMO inilah, LMK inilah yang mendapatkan kuasa, ya, kemudian menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti, ya, dari pengguna-pengguna itu. Jadi secara otomatis pencipta-pencipta, ya, maupun pemegang hak terkait, penyanyi dan produser itu sudah memberikan kuasa. Nah, oleh karena itu untuk performing rights, ya, yang 3 hak itu, pertunjukan, konser misalnya, atau live music di bar-bar, hotel-hotel, ya. Nah, atau untuk penyiaran, ya, dari radio itu. Nah, pengumuman diperdengarkan semua itu. Nah, 3 itu yang saya contohkan tadi itu disebut performing right. 3 itu saja, ya. Nah, jadi yang performing right inilah yang dikelola oleh LMKN. Di luar itu berhubungan langsung dengan pencipta lagunya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita mau memahami itu, kita harus pisahkan dulu. Nah, kalau kita sudah bisa pisahkan, gampang. Nah, sekarang karena sudah dikuasakan dan diperbolehkan menyanyi, ya, seperti itu. Karena kuasa perorangan dari pencipta itu sudah dialihkan, ya, ke LMK, maka harus ada jaminan dong. Misalnya penyanyi, kalau mau menyanyikan, ada dong jaminan bahwa saya menyanyi tidak perlu minta izin dulu. Kan begitu. Itu keluarlah itu pasal 23. Di pasal 23 itu dibilang setiap orang boleh menyanyikan, boleh menggunakan lagu tanpa perlu minta izin lebih dulu. Tapi harus memberikan imbalan melalui LMK royalti itu, ya.
Nah berarti kan itu perlindungan buat si penyanyi, boleh menyanyi. Tapi kata kuncinya bayar royalti. Kalau ada bayar royalti tidak ada masalah. Nah kemudian lalu pengguna kafe dan lain-lain itu gimana? Itu pasal 87 menyatakan bukan merupakan pelanggaran ya, untuk menggunakan lagu asal bayar royalti. Jadi kalau ada restoran, ada live music di situ, gunakan lagu, yang bayar kan pemilik restoran dan pemilik kafenya. Ya. Sepanjang dia membayar royalti, tidak ada masalah. Dia tidak bisa dituntut, tidak bisa digugat. Asal bayar royalti. Jadi kuncinya bayar royalti. Cuma di Indonesia ini kan banyak yang tidak mau membayar royalti. Sudah dikasih tahu juga masih ngeyel kan gitu. Nah saya sendiri prihatin juga dengan kejadian-kejadian seperti ini. Tapi di satu sisi baguslah ini menjadi satu sosialisasi. Karena LMKN selama ini mengadakan sosialisasi itu dengan anggaran yang sangat terbatas. Tidak ada anggaran, bagaimana mau sosialisasi. Jadi ini ada hikmahnya. Kalau buat kami LMKN ada hikmahnya. Cuma jangan sampai merugikan. Misalnya penyanyi tiap kali menyanyi kemudian dituntut, digugat oleh penciptanya. Nah, ini kalau berkelanjutan terus-menerus juga tidak bagus kan gitu. Tapi hikmahnya kita ambil segi positifnya dalam pengumpulan royalti adalah dengan demikian penyanyi menjadi berhati-hati. Adanya kasus ini kan, wah kalau kayak gini saya harus bikin perjanjian yang betul melindungi saya. Mau gunakan saya sebagai penyanyi, kita buat perjanjian, Anda yang membayar royalti, ya tertulis di perjanjian. Nah, begitu mau naik nyanyi, belum bayar, saya tidak naik, nah, gitu. Kan gitu. Ini bagus, ini menjadi pelajaran untuk kita semua yang pada muaranya itu nanti untuk meningkatkan royalti. Kalau royalti meningkat ya penciptanya dapat, itunya juga dapat penyanyi. Penyanyi itu kan pemegang hak terkait sama pelaku pertunjukan, pemain band juga. Oke. Kira-kira begitu. Berarti kan tadi yang Bapak jelaskan itu tentang performing rights ya kan? Ya. Berarti di luar performing rights seperti mechanical yang tadi itu tidak diwadahi LMKN. Tidak, LMKN tidak mengurus itu. Kenapa? Karena itu adalah urusan yang harus berhubungan dengan pencipta langsung. Gitu. Berarti, jadi dengan penciptanya langsung atau dengan publisher. Kalau penciptanya kuasakan ke publisher, dengan publisher. Anda mau menggunakan satu lagu untuk menjadi latar belakang film, misalnya kita bikin sinkronisasi misalnya. Ya hubungi penciptanya, atau ada publishernya, hubungi publishernya, negosiasi. Oke, lagu Anda saya gunakan di film, ya, saya bayar sekian, deal, pakai, izin langsung, gitu. Berarti tetap didasari dengan perizinan ya, walaupun performing rights atau mechanical. Perizinan. Ya kan? Perizinan itu bedanya yang satu perizinan langsung ke pencipta, yang mechanical, yang performing right, perizinan itu telah diberikan, ya harus dianggap telah diberikan kepada LMK, ya. Baik yang sudah memberi surat kuasa langsung maupun yang tidak. Nah kalau yang tidak itu terkumpulkan, ya menurut peraturan perundang-undangan itu dikumpulkan, ya yang kita sebut sebagai unclaimed. Jadi 2 tahun ditunggu. Nah, kalau ada klaim, oh kami sudah menjadi anggota ini, lagu kami kemarin dalam tahun ini diputar sekian-sekian, kami minta klaim itu. Maka klaim itu dibayar dari dana